Bismillahirrahmanirrahim. TV rusak jangan dipukul, kalau dipukul nanti mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita juga sampai di sekolah ini di SMA Negeri 6 Tambun Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa juga kita harus mengaturkan berkat rahmat Allah, juga tuturan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita dapat berkumpul di sini dalam acara yaitu berbagi aksi nyata membangun budaya positif di sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan hari Senin 23 Oktober 2023. Di sini akan disampaikan oleh para CGP kita, yaitu yang pertama ada Bapak Edian Syah MPD, yang kedua ada Ibu Elpaini SPD, dan yang ketiga oleh Ibu Solihat Balkis SPD. Di sini juga berada yaitu Ibu Wahyuni, Bu Wahyuni MPD selaku fasilitator, dan kemudian sekaligus juga mewakili Ibu Kepala Sekolah kita. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan disampaikan yaitu sambutan dari Ibu Wahyuni MM, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Nah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Liana MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 9, dalam hal ini sebagai narasumber kita hari ini yaitu Bapak Edian Syah MPD, Ibu Solihat Balkis, dan Ibu Elpaini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta seminar dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenaan dan ridhonya lah kita bisa hadir dalam acara ini dalam rangka aksi nyata modul 1.1 CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali sudah hadir dan berkenan hadir di ruangan ini. Tujuan kita hari ini adalah Bapak Ibu CGP akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 Bapak dan Ibu. Nah, di aksi nyata kali ini di modul 1.4 Bapak Ibu CGP, alhamdulillah sekali ya, di sekolah kita ada 3 CGP yang berbarengan di Angkatan 9, jadi bisa berkolaborasi ya untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata di modul 1.4 ini Bapak Ibu CGP memberikan sharing atau berbagi tentang apa yang sudah didapatkan dari pendidikan program guru penggerak di modul 1.4. Jadi ini sudah lebih dari 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah hampir 2 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, program pendidikan guru penggerak itu amat sangat banyak sekali ilmu yang baru yang benar-benar kita sebenarnya kita itu sudah melaksanakan, tapi lebih diperkuat lagi
Banyak sekali Bapak Ibu saya dengar dari calon guru penggerak itu yang awalnya males-males ikut ya, tapi setelah begitu terjun ternyata ilmunya banyak sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang dampaknya itu kita dampaknya itu untuk anak didik kita semua Bapak Ibu, karena di Mas Nadine ya, Menteri kita itu selalu mengingatkan kepada kita, tolong semua program dari sekolah itu harus berdampak kepada murid-murid dan murid. Kalau ada program sekolah yang tidak berdampak positif kepada murid, segera ditinjau ulang, direvisi lagi, direfleksi lagi Bapak dan Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu semua, mari kita semangat, kita coba ikutin program guru penggerak yang saat ini sedang dibuka ya Bapak dan Ibu untuk angkatan 11. Sesudah hari ini saya akan ngecek siapa saja yang sudah daftar. Ya, mohon semuanya mendaftar karena ilmunya ini berbeda dengan ilmu workshop yang lain Bapak Ibu. Di sini banyak sekali perbedaannya. Kita di program pendidikan guru penggerak ini menjalaninya 6 bulan yang full ya, full materi, dijadwal itu selama 6 bulan ya Bapak Ibu. Pada saat saya dulu angkatan 1 itu malah 9 bulan. Kalau ini 6 bulan jadi padat sekali. Setelah direvisi, dievaluasi dari angkatan 1, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan pada angkatan 1 itu tidak saya dapatkan pada saat angkatan 9 ini. Banyak hal yang baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu, mohon nanti semuanya mendaftar yang belum ikut ya, yang bisa memenuhi syarat untuk mendaftar segera mendaftar karena nanti akan ditutup tanggal 27 ya, 27 November Bapak Ibu, masih ada waktu. Sekarang 23. Oh iya, 27 Oktober, sekarang tanggal 23, masih ada waktu 4 hari lagi. Siapa Bapak Ibu yang sudah mendaftar? Bu Neneng, Miss Rina? Oke, semuanya ya, ditunggu ya. Bu Ria, Bu Irni harus daftar, Bu Tia, Bu Tika, Bu Nia, Pak Angga harus semuanya. Bu Serti, sudah Bu Serti? Harus ya, harus. Kita bareng-bareng. Bapak Ibu, ini program luar biasa sekali. Banyak sekali saya bertemu dengan alhamdulillah ya, saya mengikuti program ini secara full. Angkatan 1 saya sebagai angkatan CGP, angkatan 5 saya sebagai pengajar praktek, angkatan 9 saya sebagai fasilitator. Ilmunya tidak berhenti Bapak Ibu, ternyata direvisi lagi, revisi lagi. Kalau saya mandek jadi angkatan 1 itu kayak di sini ya, di budaya positif itu saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu semua waktu itu kesepakatan kelas. Ternyata tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti lebih silakan Bapak Ibu lebih perdalam lagi kepada CGP kita yang super hebat ini ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Silakan digali lagi kenapa dari kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas ya. Kalau dulu waktu saya sosialisasi ke Bapak Ibu hanya sampai kesepakatan kelas, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lanjut lagi dengan keyakinan kelas. Kemudian ada lagi yang saya tidak dapatkan adalah segitiga resolusi. Ini amat sangat penting sekali ketika kita menghadapi anak yang ingin meningkatkan kompetensinya, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Yang jelas di sini tujuan kita itu adalah membuat budaya positif di sekolah. Makanya saya senang sekali ketika saya punya teman sesama guru penggerak ya, walaupun baru CGP. Jadi saya ketika menerapkan itu ada temennya gitu ya. Kadang saya ngobrol itu nggak dari A gitu ya, ngasih penjelasannya. Jadi kita bisa berdiskusi bareng kalau sudah program guru penggerak itu nyambung gitu, karena banyak ilmu yang baru Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya tadi di sini Bapak Ibu nanti di modul 1.4 ini adalah budaya positif di sekolah. Itu nanti kita akan bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itulah yang menyebabkan anak-anak itu melakukan suatu pelanggaran ya, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian juga posisi kontrol guru, Bapak Ibu, posisi kontrol
posisinya sebagai penghukum atau sebagai teman ya. Nanti kita akan lihat yang terbaik adalah posisi kita itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itu ingin menumbuhkan motivasi dari dalam siswa, dalam murid. Bukan kalau penghukum itu lebih kepada motivasi eksternal ya, tapi di sini nanti motivasi yang internal. Kemudian disiplin positif atau budaya positif ya Bapak Ibu, kita coba segala sesuatunya bukan aturan kelas, tetapi kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang akan dipegang oleh anak-anak kita. Jadi kita melakukan ini tidak terlambat misalkan ya, itu karena ada keyakinan yang dimiliki oleh murid, bukan karena takut dihukum, bukan karena senang dikasih hadiah. Makanya saya selalu bilang ya Bapak Ibu, kita coba kurangi reward and punishment, tetapi kita ganti dengan apresiasi dan konsekuensi logis Bapak Ibu. Nanti kita akan silahkan Bapak Ibu boleh ini stimulus ya, silahkan nanti Bapak Ibu memperdalam lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini narasumbernya. Kemudian yang terakhir tadi segitiga restitusi ya, nanti Bapak Ibu CGB ini sudah praktek langsung kepada anak-anak kita bagaimana praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua apapun yang kita lakukan, niatkan ya Bapak Ibu semua, niatkan ikhlas karena Allah. Jadi kadang-kadang kita salah niat ya Bapak Ibu, silahkan kita perbaiki niat di awal, di tengah, dan juga di akhir. Kadang-kadang yang kita sudah bagus, kemudian di tengah nanti agak goyang ya, kemudian di akhir juga. Jadi niatnya itu bukan karena ingin sesuatu, tapi niatkan bahwa hal ini adalah berdampak positif kepada siswa, dan hal itu disukai oleh Allah. Apapun yang kita lakukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu saja mungkin sambutan dari saya ya, sedikit stimulus atau sedikit materi yang saya ketahui sedikit saja, nanti akan dibahas tuntas ya, dibedah oleh Pak Edi, Bu Balkis dan Bu Elva. Baik Bapak Ibu, akhir kata ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Setri. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Wahyuni yang mewakili sebagai fasilitator, juga mewakili Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua atas kehadirannya dalam kegiatan saya ini, kegiatan aksi nyata berbagi untuk modul 1.4 di program Guru Penggerak. Aksi nyata budaya positif modul 1.4, saya Solihat Balkis SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, yang pertama kita tenangkan diri, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus belajar ya Bapak Ibu, hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur dan kebijaksanaan dalam diri kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang masih menggelayut di luar sana, kita fokuskan, kita hadir ada di sini pikiran kita. Nah, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Tabula rasa itu anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar
agar dapat diperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya belajar ini, saya selalu beranggapan bahwa anak itu kertas putih, kertas kosong yang bisa kita coret apapun. Ternyata mindset saya itu salah. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Dia sudah ada garis-garis tipis. Tugas kita sebagai guru hanya untuk menebalkan garis tersebut. Di situ sudah ada minat bakat mereka. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan seorang guru itu seperti petani. Hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang misalkan petani itu menanam jagung, hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur. Sama halnya dengan PPDB siswa yang masuk di awal tahun. Itu mereka punya minat bakat masing-masing. Kita hanya hanya memeliharanya saja. Ada yang bibitnya bagus, ada yang ibarat jagung bibitnya ada yang bagus, ada yang jelek. Tugas petani kan hanya untuk memelihara, menyuburkan tanahnya, tapi tidak memperbaiki bibitnya. Kalau bibit bagus, dia pasti tumbuh dengan bagus. Kalau bibitnya jelek, walaupun kita berpelihara dengan bagus, tetap ada titik batas maksimal. Dia kemampuannya seperti itu. Nah, itu diibaratkan peserta didik yang masuk awal di dalam sekolah gitu ya, di PPDB misalkan ada input, ada output. Kemudian di sini, pendidikan yang menuntun. Paradigma sekarang, pendidikan itu diharapkan sebagai menuntun atau sistem Among. Ya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita ngasih kebebasan tapi tetap terarah. Nah, di sini ya, maksud dari kata menuntun, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka tercapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ya, zaman sekarang kita tidak bisa mengajar sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita harus melihat ya, mengidentifikasi sebenarnya kekuatan kodrat anak itu apa di zaman sekarang. Guru memang harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya kurikulum juga berubah-ubah karena menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, di sini menuntun atau sistem Among. Nah, ini kita sering dengar ya Bapak Ibu. Ingarso sungtulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Coba Pak Rahmat, ingarso sungtulodo artinya apa Pak Rahmat? Kurang tahu. Mungkin kita familiarnya dengan tuturi handayani ya Bapak Ibu, karena ada di topi anak, ada tulisan zaman dulu. Makanya saya ikut CGP ini juga baru ibaratnya diingatkan kembali, ini lebih dititik beratkan di sini. Ingat sesungtulodo, guru di depan memberikan teladan. Ing madya itu guru di tengah memberikan ide atau gagasan. Tuturi handayani di belakang memberikan dukungan. Nah, ini sebenarnya filosofi, ketiga filosofi ini yang
ditekankan di pendidikan sekarang. Sebenarnya ini udah dari dulu, cuma kita tidak memperdalam gitu. Nah di CDP ini saya mendalami ini semua. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah nanti ini jadi buat bahan refleksi untuk kita setelah mendengarkan materinya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Nah nanti bisa kita jawab ya. Ini pertanyaan pemantik. Kemudian, nah di sini ada topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, nanti ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma. Nah, ini kegiatan menghafal tangan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Bapak Ibu ambil secari kertas. Di situ boleh dituliskan yang Bapak Ibu sayangi atau apapun, sesuatu yang Bapak Ibu sayangi, kemudian digenggam. Ya. Nah, teman di sebelahnya berusaha membuka genggaman itu. Nah, teman di sebelahnya itu bisa bisa dengan cara apapun agar genggaman Bapak Ibu itu terbuka. Misalkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, misalnya. Ini ada hal yang Bapak Ibu sayangi di genggaman. Nah, ini kan tergantung dari motivasi diri. Nah, mampu terpengaruh nggak dengan bujukan dari luar? Tergantung Bapak Ibu. Kalau kita tergantung kita ya Bapak Ibu, kekuatan ada di dalam diri kita. Kita lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid tersebut, perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ini ya Bapak Ibu.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita menghindari untuk mengkritik ya Bapak Ibu ya, karena seperti ini mereka mengembangkan dialog diri yang negatif dalam diri murid, terkenanya negatif ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kita bisa refleksi ke diri kita sebagai guru, pernah nggak kita memaksa murid untuk mengerjakan tugas misalkan? Ini teori baru yang saya peroleh ya Bapak Ibu, saya sharing. Nah di sini ternyata semua ini ada dampak negatifnya bagi murid. Nah di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya. Yang biasa kita gunakan kan teori stimulus respon ya Bapak Ibu, yang selama ini kita gunakan. Nah ini ada teori baru namanya teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, paradigma lama. Kemudian yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ada dasarnya. Anak terlambat atau anak berbuat tidur di kelas, misal contohnya ya. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya di teori stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain nggak bisa mengontrol kita pada dasarnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih terbuka yang teori kontrol ini. Nah ini satu lagi model berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi bahasa kita sehari-hari mungkin win-win solution gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil positifnya. Kita lanjut. Yang kedua ada disiplin positif. Nah, teori disiplin positif ini maknanya berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kata-kata disiplin ini di sini ya Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu sebabnya ada yang namanya peraturan. Nah sebagai pendidik, apa tujuan kita? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ini harus kita tanamkan ke anak-anak. Dia harus sadar bahwa yang intinya itu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan utamanya agar anak mampu memahami tingkah lakunya sendiri, inisiatif, tanggung jawab, apa yang mereka lakukan, menghormati dirinya, apa efek positifnya untuk dia. Jadi lebih menumbuhkan kepada kesadaran diri murid. Memang awalnya berat, tapi kalau semua sudah berjalan, budaya positif di sekolah sudah berjalan, kita ringan Bapak Ibu. Cuma ini semua memang harus ada kolaborasi dari seluruh stakeholder. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan.
Nah ini kan kita sudah menerapkan ya, kurikulum Merdeka itu sudah mencanangkan di adanya profil pelajar Pancasila. Ini udah ideal sih kalau menurut saya. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, lebih ke pembentukan karakter ya Bapak Ibu, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada juga perbandingannya dari teori lain. Nah ini teori dari Ibu Primary Years Program PYP. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki peserta didik ya Bapak Ibu. Ada toleransi, rasa hormat. Nah kita di kurikulum Merdeka sudah dirangkum yang tadi. Kita pakainya yang profil pelajar Pancasila. Ini ada banyak sebenarnya. Ini saya tampilin contoh dua saja. Nah lanjut kita ke yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah dikatakan bahwa kita itu dapat membentuk bagaimana caranya kita bisa membentuk motivasi intrinsik dari murid. Nah di sini ada yang pertama nih teori motivasi. Ada anak yang gini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat motivasi terendah dari diri manusia. Ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia patuh, tapi diawali dengan takut hukuman gitu. Belum sadar akan nilai-nilainya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nih, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya penghargaan kalau kita lihat dari sudut pandang positif itu bagus ya untuk memotivasi rekan yang lain. Tapi ternyata di teori ini penghargaan itu tidak baik, gitu ya. Ini sama aja termasuk dari motivasi ekstrinsik. Gitu. Jadi nanti kadernya bisa menurun kalau dari motivasi ekstrinsik. Nah ini yang ketiga nih, yang ideal. Ini adalah motivasi intrinsik yang harus dimiliki peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menerapkan keyakinan segala macam peraturan kelas gitu ya berjalan baik kalau anaknya semua sudah sadar. Kita sebagai guru nggak capek Bapak Ibu istilahnya. Cuma kita memang nah di sini ya Bapak Ibu. Nah ini motivasi dari dalam diri. Kita lanjut. Nah tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga tadi yang saya katakan, agar mereka ingin dan menghargai diri sendiri dan mereka percaya. Kemudian poin yang keempat, nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ya. Yang pertama, misalkan kasih sayang yang diterima, ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita juga punya ini semua. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, jadi tingkah laku anak-anak yang kita alami ini didasari dari ini semua. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup, ya. Rasa kasih sayang, kita next ya. Tadi sudah. Nah, penguasaan, kebebasan. Nah, ini di sini guru menuntun anak-anak perlu kebebasan, tapi kebebasan yang bagaimana? Harus terarah kesenangan. Kesenangan memang kebutuhan mereka, pengennya bermain segala macam, tapi kan kita harus mengarahkan. Kita lanjut teori yang kelima. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru, kita lihat. Yang pertama, guru sebagai penghukum.
tidak patuh peraturan dihukum. Masih ada nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Saya juga pernah melakukan ini. Cuma sekarang udah sadar. Semenjak ikut CGP, saya mulai alihkan pelan-pelan. Ternyata tidak baik. Nanti kita lihat ya. Ada membuat rasa bersalah, tidak baik di psikologi siswanya. Kemudian ada sebagai teman, ada posisi guru sebagai pemantau, ada posisi guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi guru ini, yang paling ideal adalah yang sebagai manajer. Yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu keterangannya. Sebagai penghukum, nah seorang sebagai penghukum menggunakan fisik atau verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik, verbal juga bisa ya Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah biasanya gurunya bersuara lemah lembut tapi menusuk, gitu ya, nyindir misalkan, terus diungkit-ungkit terus kesalahannya tapi dalam. Nah kita refleksinya kita posisi guru yang sebagai apa nih? Posisi kontrol kita. Kemudian sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid karena sebagai teman, namun akan tetap berupaya melalui persuasi, gitu ya. Ada kelemahannya apa kalau sebagai teman? Yang mungkin tidak dihargai, guru menjadi tidak dihargai, tidak ada wibawa, bisa jadi ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau nih, nah ini mengawasi. Misalkan contohnya ada anak yang datang terlambat di pelajaran PJOK nih, gitu ya. Terus Pak Afin misalkan sebagai pemantau, jadi anak itu di jam istirahat itu nggak boleh istirahat. Dia harus mengejar ketertinggalan yang tadi jam terlambat tadi. Berarti kan Pak Afin memposisikan sebagai pemantau, kan mengawasi murid itu di jam istirahat, dia benar nggak keluar istirahat, itu dia menjadi tugasnya. Itu ya kalau sebagai pemantau. Kemudian nah ini yang dirasa ideal ini, posisi guru sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tanya anak itu solusi dari mereka. Saya pernah melakukan posisi manajer, cuma saya memberikan solusi dari saya, gitu. Saya gali anak, tapi saya memberikan solusi dari saya. Ternyata salah menurut teori ini. Solusi itu harus hadirnya dari siswa, dari anak itu sendiri. Jadi ini ada yang saya juga masih banyak kekurangan ternyata setelah mempelajari ini, gitu. Nah kalau solusi hadir dari siswa, itu rasa tanggung jawab siswa pasti beda. Kita nggak capek ke depannya, memang capek di awal. Tapi kalau anak itu udah terbentuk, udah memahami nilai kebajikan, kita enak, Pak. Kita jadi guru itu nggak lelah, nggak capek hati, gitu. Jadi kita tahu tujuan arahnya. Wajar, memang usia mereka. Nah di sini Bapak Ibu, ya. Guru 1 penghukum, guru 2 pembuat rasa bersalah, guru 3 teman, guru 4 pengawas atau tadi ya pemantau, guru 5 manajer. Kita lihat tindakan. Guru 1 kalau penghukum kan biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, ya. Nah ini nih masih di sini nggak kita. Kemudian guru 2 mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Guru 3 sebagai teman, pembuat pemakluman, gitu ya. Ini memantau, mencatat. Nah, kalau guru sebagai manajer bertanya dan membuat kesepakatan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat perkataannya. Kalau guru 1 menghukum, kalau kamu bla bla bla, Bapak Ibu akan bla 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 bla, gitu ya. Nadanya biasa tinggi kalau di sini ya sebagai penghukum ya. Gurunya bisa darah tinggi ini Bapak Ibu. Ya rugi juga kita ya nggak? Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Saya pernah melakukan ini nih.
Jujur, pernah. Karena emang saya kecewa banget sama anak tersebut. Ternyata tindakan saya salah ini. Ya, nih Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya bla bla bla. Sebagai teman, lakukan demi Bapak Ibu, lakukan demi Ibu dong, Nak. Pernah nggak Bapak Ibu bikin gitu? Nah, kalau sebagai pengawas, kamu sudah tidak tahu aturannya kan? Gitu. Nah, kalau sebagai manajer, apa sebenarnya harapan kamu? Jadi lebih kita di sini bedanya itu dari kalimat kita gali ininya mereka ya. Akibat nih kita lihat nih. Kalau gurunya penghukum, akibat terhadap murid apa? Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, betul nggak? Ada beberapa yang begini. Dihukum bukan malah makin benar, makin parah itu anak kalau dihukum. Ada. Kemudian yang membuat merasa bersalah nih, dia jadi merasa dirinya bodoh, dirinya nakal. Berarti ini nggak bagus untuk psikologinya. Kemudian guru sebagai teman merasa guru adalah teman, bisa maklum. Jadi dia gampang sama ibu itu mah dimaklumi kalau saya bikin kesalahan. Mungkin itu ya efeknya ya. Kalau ini sebagai pengawas, nah ini nanya konsekuensi. Iya, yang tadi saya katakan ya. Misalnya terlambat belajar PJOK, itu konsekuensinya dia nggak istirahat pada jam istirahat, karena disuruh gurunya mengelakkan tugas-tugas yang belum selesai. Nah, kalau di sebagai manajer, disiplin dari dalam diri tumbuh. Kita berusaha menumbuhkan disiplin dari dalam diri siswa. Memang itu pekerjaan yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian nih motivasi yang berkembang kita lihat. Kalau guru sebagai penghukum, motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Ya nggak Bapak Ibu? Dia takut dihukum dong sama gurunya. Masih ada rasa takut dengan guru. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah sama, dia motivasinya masih ekstrinsik. Ini juga. Nah, dari inilah sebenarnya yang harus kita tuju, arah tujuan kita. Kalau guru memposisikan diri sebagai manajer, hasil motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik. Nanti akan tumbuh dari dalam diri. Kita sebagai pengajar nantinya capek nggak? Bisa kita bayangkan, enak kalau semua murid kita sudah sadar diri sendiri, enak nggak? Enak banget. Cuma apa itu gampang Bapak Ibu? Tidak, tapi kita nggak boleh nyerah. Ya Pak Rahmat ya, kita nggak boleh nyerah. Kita coba, gitu. Saya juga sedikit pelan-pelan saya ubah, gitu. Cuma nggak gampang. Merubah paradigma lama menjadi paradigma baru butuh waktu. Nah, ini dia keyakinan kelas. Pernah dengar nggak keyakinan kelas? Apa tuh saya? Boleh. Keyakinan adalah nilai-nilai yang diyakini dalam satu kelas itu yang menjadi sebuah disiplin yang diterapkan di dalam kelas. Iya betul. Yang nantinya anak sadar ya Bu, karena itu dibuatnya bareng, guru dan murid sepakat. Dari yang nilai-nilai tadi, kita mengacu dari nilai-nilai kebajikan yang tadi, yang teori tadi, gitu. Kan sebelum ini teori ini ada yang namanya kesepakatan kelas ya, cuma diperbaiki lagi. Kosakatanya pun nanti ini ya Bapak Ibu agak beda, lebih positif nanti di sini. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi nanti, cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak, ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan gini, guru dan murid saling menyayangi. Kan kalimatnya positif ya Bapak Ibu ya. Guru dan murid saling menyayangi. Dari kata-kata itu kan banyak makna, gitu. Kalau yang peraturan, tidak boleh mengguli misalkan. Tidak boleh, itu kata-katanya lebih
ada tidak boleh negatif. Nah, kalau keyakinan kelas nanti dicoba kata-katanya dirubah menjadi guru dan murid saling menyayangi. Kalau dia saling menyayangi, otomatis dia nggak membuli, nggak mengejek, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, itu disepakati bersama. Nah, ketika nanti anak tersebut ada suatu persoalan, dia mengejek, kita tanya, nanti ada di teori restitusi, cara penyelesaian masalahnya. Nah, ini saya rasa sih di SMA 6 ini saya yakin guru-gurunya sudah mulai membuat hal tersebut ya Bu, karena kan kita sering bintek ya Bu Wahyuni ya. Ini sudah ya, kita lanjut aja, ini mah sudah berjalan. Nah, ini paling perbedaannya ya, saya rasa juga Bapak Ibu udah mengerti ya. Ini yang kesepakatan. Nah, yang mana yang bisa dijadikan keyakinan? Dari kata-kata yang mana? Yang sisi kanan atau sisi kiri ini? Kanan dong ya, kesepakatan kelas tuh. Guru murid saling menyayangi, guru murid semangat belajar, guru murid peduli dengan teman. Dari kata-katanya. Nah, kalau ini kan beda nih. Datang tepat ini lebih ke murid. Nah, kalau guru enggak nih. Ya enggak, peraturan buat murid kalau yang ini, ya enggak. Kalau ini kan guru dan murid gitu. Kita lanjut. Nah, di sini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang Bapak Ibu bisa dibaca ya. Selalu kembalikan ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu dan nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab, menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa sih menghormati orang lain? Nah, betul ya. Kalau telat, ganggu dong. Gurunya udah belajar sampai mana, atau dia ngetok pintu. Ya, dilarang kekerasan. Nah, ini ya nilai-nilai positifnya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian, berarti menghormati. Gunakan masker, kesehatan. Nah, seperti ini nanti mulai dirubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, nah kita lanjut. Nah, di sini pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukum Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia pengen jadi apa sih? Dia pengen punya pribadi yang seperti apa sih? Itu nanti kita gali, kita munculkan. Anak sadar hal ini. Jika ada masalah, nanti saya ada video ini ya Bapak Ibu, simulasinya, membantu murid menjadi lebih baik. Tujuannya ini semua ya, disiplin positif, menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Ujung-ujungnya ke sini. Kita lanjut ciri-ciri. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Restitusi tawaran, memperbaiki hubungan, restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Anak melakukan tindakan melanggar keyakinan itu pasti punya alasan. Ada kebutuhan dasar yang tadi ada 5 ya. Pasti ada di situ dia motivasinya. Kemudian, nah di sini fokus pada solusi. Nah, yang nantinya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut tahapan segitiga restitusi. Nah, langkah pertama pada bagian dasar segitiga menstabilkan identitasnya yang ini, menstabilkan identitas. Anak berbuat salah. Nah, teorinya semua akan melakukan hal yang
baik yang bisa dilakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua harus memahami kebutuhan dasar. Kita gali kenapa dia berbuat salah sampai dia sadar kalau iya saya salah, mohon maaf. Kemudian yang langkah ketiganya menanyakan keyakinan. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Jadi kita tanya anaknya, teori kontrol. Nah, ini semua harus nanti ujung-ujungnya kita menggali motivasi internal dari murid. Nah, kemudian ini kalimat. Nah, kalau kalimat ini, nah di sini nih, pada tahap pertama tadi menstabilkan identitas ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anaknya nggak takut dulu ketika kita panggil kalau anaknya berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bisa diterapkan di permasalahan apapun yang kita hadapi di siswa kita. Misalkan datang terlambat, berantem di kelas, atau apalagi ya masalah yang sering muncul. Ini namanya tahap pertama. Nah, tahap kedua di sini nih, ya, validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Nah, menyadarkan anak itu, kita korek gitu. Dia berbuat seperti itu tuh dasarnya apa? Kenapa? Ya, Ibu. Tahap ketiga baru ini nanti kita menanyakan keyakinan dan nilai-nilai. Nah, di sini ada solusi nanti. Solusi hadir dari anak itu sendiri. Selama ini yang saya lakukan solusi itu saya yang buat, tapi ternyata harus dari siswa. Oke. Saya ada video ini ya Bapak Ibu, simulasi segitiga restitusi. Di sini tunggu sebentar, saya video simulasi bagaimana penerapan. Sebenarnya ini harus didengarkan sih, karena ada kalimat yang yaitu menstabilkan identitas. Tadi kan ada 3 langkah ya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Nah, ini memang harus terdengar sih. Jadi di sini ada langkah pertama, bagaimana sih untuk menstabilkan identitas anak sampai dia di terakhir menyadari kalau dia itu nanti solusinya dari anak itu sendiri, ya. Solusinya dari anak itu sendiri. Nah, insya Allah dari oke, nanti dikirim aja deh. Lihat ya di linknya, nanti linknya di share. Ya. Maaf ya, kesalahan teknis Bapak Ibu. Ya, nanti kalau yang ingin tahu di sini ada di YouTube saya. Ini juga bagian dari saya pembuatan tugas untuk diklat pendukung gerak ini. Di sini saya buat simulasi penerapan segitiga restitusi sampai di sini ketemu solusinya. Jadi langkah awal kita menstabilkan identitas anak itu dulu. Anak itu berbuat salah, datang terlambat, kita panggil. Kita nggak bisa ngomong di depan kelas, nggak boleh sekarang. Harus kita panggil tersendiri anak itu. Nggak boleh kita langsung di kelas itu di depan siswa lain. Gitu. Kita panggil anak itu, terus kita, kan anak itu pasti ketakutan dong, dia merasa bersalah, telat gitu kan. Nah di situ kita
keyakinan kelas tidak. Ya Bu, maaf Bu, sampai dia itu menyadari gitu. Ya Bu, maaf Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas Bu. Nah sekarang bagaimana kamu ke depannya solusinya? Kita tanya solusi dari dia. Selama ini yang saya lakukan solusi dari saya, ternyata saya salah. Harus solusi itu dari siswa itu sendiri. Nah sekarang kamu kan tadi alasannya mengerjakan tugas kemalaman. Bagaimana solusi untuk besok? Gitu. Kan dia mikir kan? Ya udah Bu, saya berarti harus lebih disiplin waktu lagi Bu. Saya jangan sampai manajemen waktu saya mungkin kurang bagus Bu. Itu muncul sendiri nanti. Kita cuma kasih pertanyaan-pertanyaan aja yang mengeksplor dia untuk mengeluarkan isi hatinya gitu. Nah seperti itu akan lebih kita capek di awal sih, memang capek di awal satu-satu panjang lebar kita. Tapi kalau anak sudah menemukan solusi dari dia, besoknya nggak ngulang lagi pastinya. Karena oh iya saya udah berjanji sama diri saya sendiri, saya mau ngerjain tugasnya nggak malam-malam. Itu kan tertanam gitu dari diri dia sendiri. Kita capek di awal, nah seterusnya enak. Memang perubahan ini nggak ini ya Bapak Ibu, perubahan ini nggak bisa instan. Perubahan ini nggak bisa instan, kita butuh waktu, nggak bisa membalikan telapak tangan. Apalagi yang kita hadapi ini peserta didik yang memang bukan barang mati ya, bukan benda mati, makhluk hidup yang nantinya dia punya perasaan, punya cita-cita nanti sebagai apa. Nah, mereka itu calon-calon pemimpin bangsa. Kalau kita tidak tanamkan budaya positif untuk mereka sejak di SMA, dia tidak memiliki pengalaman belajar yang bagus yang nantinya dia bawa ketika dia jadi apa nantinya, jadi dokter kah, jadi pengacara kah, atau jadi presiden, bisa jadi kan mereka pemimpin masa depan. Siapa tahu dari alumni SMA 6 ada yang jadi presiden, mana tahu kita ya. Nah, kita ciptakan budaya positif, disiplin positif, tanamkan di sekolah agar pengalaman itu masuk ke dirinya dan menjadi habit, menjadi budaya, kebiasaan jadi budaya gitu. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak Ibu materi terakhir tentang segitiga restitusi. Kegiatan berbagi ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kendala-kendala hal teknis yang terjadi ya, karena ini saya juga udah orang ketiga di SMA ini. Ada 3 CGP yang melakukan aksi nyata, mungkin juga perangkatnya udah lelah kali ya perangkatnya. Fokusnya udah panas, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah kata, ada kesalahan dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, misalkan di dalam pembelajaran tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh. Nah, kata-kata tidak boleh itu lebih baik dihilangkan. Sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata yang positif.
diganti dengan menjaga kebersihan kelas. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bisa diganti dengan yang lebih positif, menjaga kebersihan kelas. Misalkan ini, tidak boleh sesama teman saling mengejek. Nah, itu kan masih ada kata-kata tidak boleh. Itu bisa diganti, dialihkan dengan kata-kata yang lebih positif. Misalkan saling menyayangi antar teman, gitu ya. Nah, sekarang seperti itu perubahan paradigma dalam pembuatan peraturan. Zaman dulu sekali peraturan namanya peraturan kelas. Bergeser lagi semakin ke sini ada yang namanya kesepakatan kelas. Bergeser lagi sekarang keyakinan kelas. Kenapa? Kamu harus yakin. Diyakini dulu dari dalam diri masing-masing. Karena ini yang menjalani nanti siapa? Kita semua, ya. Tidak hanya siswa, guru pun sama, gitu ya. Kita bersama-sama nih membuat kesepakatan. Nah, hari ini kita buat. Pastinya nanti saya meminta masing-masing berpendapat apa nih yang dituangkan dalam kelas ini untuk menjaga kenyamanan belajar, gitu ya. Apalagi suasana yang tentram, semangat belajar. Boleh nggak Bu? Saya mau pakai kata-kata semangat belajar, boleh, gitu ya. Atau disiplin waktu, gitu ya. Misalkan saling menghargai atau saling menghormati, silakan. Cuma nanti minta buat dengan kata-kata yang kata-kata positif, ya. Hindari kalimat dilarang, hindari kalimat tidak boleh, diganti dengan kalimat yang lebih positif. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kertas warna-warni ini, ya. Nanti kalian tulis satu saja, ya.
murid mendengarkan ketika guru menjelaskan. Saling menjaga perbedaan sesama, saling menyayangi teman, nggak ada sama, oke. Nanti dari sini kita melihat ada berapa poin kesepakatan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang dibuat. Sama saya rasa ya. Kebersihan tadi ada kesulitan belum kita bantu dong, ya nggak? Ini oke, udah masuk ke sini berarti ya. Nah, oke baik. Dari sekian banyak, ini bukan berarti tidak terpakai, bukan ya. Tapi ini saya sortir sudah ada kata-kata di sini. Berarti kalian ini satu pemikiran ya. Pemikirannya ada yang sama. Itu bagus banget. Dari sekian, dari 36 siswa, ini kita simpulkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 13 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ya. Ini kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya di kelas ini. Ya, setuju tidak? Setuju. Ya, oke baik. Dari sekian banyak, ini sudah saya rangkum menjadi 13 keyakinan kelas. Nah, berikutnya kalian harus menandatangani lembar persetujuan. Jadi kesepakatan guru dan murid di kelas ini ada 13 poin yang sudah kita sepakati keyakinan kelas ya. Nah, atas dasar itulah nanti kamu yakini ya bahwa kamu itu motivasi harus tumbuh dari dalam diri. Misalkan menjaga kebersihan kelas, tidak perlu lagi suruh-suruh sama bapak ibu